Latihan non-stop timnas U23 buat Gerald Vandenberg bangga. Media Belanda bocorkan Wisselgard gabung Ajax Amsterdam. Keputusan aneh AFC untuk tuan rumah round 4. Striker keturunan yang bisa jadi opsi pengganti oleh Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Keputusan aneh AFC untungkan tuan rumah di round 4. Striker keturunan opsi pelapis oleh Romani. Dan selanjutnya Wisselgard gabung Ajax Amsterdam. Dan terakhir latihan nonstop timnas U23 bikin bangga Gerald Vandenberg. Coba kita saksikan bersama ya. Konfederasi Sepak Bola Asia lagi-lagi membuat keputusan kontroversial jelang drawing grup round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rilis resmi yang dikeluarkan AFC, pot pembagian negara peserta round 4 akan menggunakan ranking yang dikeluarkan FIFA secara khusus pada 13 Juni 2025. Dalam ranking khusus yang dibuat AFC saat itu, Qatar menempati peringkat 55 dunia, Arab Saudi 58, Irak 59, UEA 65, Oman 77, dan timnas Indonesia 123. Alhasil, Qatar dan Arab Saudi menempati pot 1. Disinyalir karena menempati ranking tertinggi ketimbang negara lain, Qatar dan Arab Saudi yang dipilih AFC sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaan muncul, kenapa AFC tidak menjadikan ranking FIFA Juli 2025 sebagai tolak ukur penentuan pot drawing? Padahal FIFA merilis ranking terbaru pada Kamis 10 Juli 2025. Hasilnya, beberapa negara peserta babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami perubahan posisi. Qatar melesat ke peringkat 55 dunia, Irak 58, Arab Saudi 59, UEA 65, Oman 79, dan timnas Indonesia 118. Jika FIFA menjadikan ranking Juli 2025 sebagai acuan penentuan pot drawing, Irak seharusnya naik ke pot 1 menggeser Arab Saudi ke pot 2. Perubahan itu sejatinya bisa saja dijalankan, mengingat drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan digelar pada 17 Juli mendatang. Namun, nasi sudah menjadi bubur. AFC disinyalir tetap berdiri teguh kepada pendirian mereka. Qatar dan Arab Saudi tetap dipercaya sebagai tuan rumah sekaligus penghuni pot 1 drawing babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara timnas Indonesia wajib fokus lantaran berada di pot paling buncit. Jika harus memilih, skuad Garuda bisa memilih untuk satu grup dengan tuan rumah Arab Saudi. Sebab skuad asuhan Hervé Renard tidak begitu konsisten. Sedangkan Qatar selalu superior di kandang sendiri. Meski kedua tuan rumah sering diuntungkan oleh pengadil lapangan. 1. Adrian Wibowo. Nama Adrian Wibowo mulai jadi perbincangan publik tanah air usai mendapatkan kesempatan di tim utama MLS, yakni Los Angeles FC. Bahkan, ia masuk daftar skuad untuk ajang bergengsi Piala Dunia Klub 2025. Meskipun belum mendapatkan menit bermain di turnamen tersebut, pemanggilan itu sendiri sudah menjadi bukti kualitas yang dimilikinya. Di usianya yang baru 19 tahun, Adrian menawarkan fleksibilitas luar biasa di lini serang. Anak dari Bogi Wibowo ini bisa diandalkan sebagai winger di kedua sisi, baik kanan maupun kiri. Bahkan, jika taktik menuntut, dia juga mampu memerankan posisi penyerang palsu atau false nine, sebuah peran yang semakin krusial di sepak bola modern. 2. Emiliano Jonathans. Sinyal keseriusan untuk membela timnas Indonesia datang dari kubu Emiliano Jonathans. Pada pertengahan Maret 2025, sang ayah, Diego Jonathans, diketahui telah datang langsung ke Indonesia. Kedatangannya ini memicu spekulasi kuat bahwa salah satu agendanya adalah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membahas proses naturalisasi. Sama seperti Adrian, Emiliano adalah seorang winger kanan yang memiliki kemampuan menusuk ke pertahanan lawan. Beberapa kelebihan utamanya adalah tusukan tajam dan tembakan plecing akurat, skill yang sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan rapat. 3. Dean Zandbergen. Dari ketiga nama, Dean Zandbergen adalah yang paling vokal dan terang-terangan menunjukkan kesiapannya.
penyerang yang bermain untuk klub Liga 2 Belanda Tripoli Venlo bahkan sudah mengonfirmasi adanya komunikasi langsung dengan PSSI pada April 2025. Dengan postur menjulang 188 cm, ia adalah tipe juru gedor murni yang bisa menjadi target man ideal bagi timnas Indonesia. Selain itu, ada juga Mauro Zilstra yang dikonfirmasi Erick Thohir bakal jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Teka-teki klub baru Missile Girls akhirnya mulai terjawab usai media Belanda memberikan bocoran tak terduga. Klub raksasa Belanda bahkan telah memberikan opsi menarik untuk bek 24 tahun tersebut. Seperti yang diketahui, Missile Girls menjadi salah satu pemain yang dirumorkan akan cabut dari FC Twente karena kontraknya hanya tersisa 1 musim. Sebab pihak FC Twente ingin menjual Missile Girls di bursa transfer panas musim ini daripada kehilangannya secara gratis. Missile Girls memang dirumorkan dengan beberapa klub Eropa, tapi sejauh ini masih belum ada tawaran resmi. Menariknya, kini muncul satu rumor yang menyebutkan bahwa bek timnas Indonesia tersebut cocok untuk direkrut oleh Ajax Amsterdam. Dikutip dari unggahan akun Instagram Football Premier, foto Missile Girls terpampang mengenakan jersey klub tersukses di Eredivisie Belanda tersebut. Menurut Football Premier, pemain keturunan Manado ini jadi opsi yang realistis untuk didatangkan Ajax. Pasalnya, mereka kini sedang krisis di posisi bek dan hanya memiliki dana transfer yang minim. Kendati begitu, Dirtek Ajax tersebut mengatakan bahwa mereka justru sudah dekat mendatangkan pemain dari Spanyol. Akan tetapi, peluang untuk memboyong Missile Girls belum tertutup karena ia dipatok dengan harga yang cukup miring karena situasi kontraknya yang hanya tersisa 1 musim. Terlebih jika Missile Girls nantinya gabung ke Ajax Amsterdam, ia akan dilatih oleh juru taktik keturunan Indonesia yaitu John Heitinga. Timnas U23 telah memulai pemusatan latihan sejak 20 Juni 2025. Selama hampir 3 pekan, Gerald terus memantau perkembangan skuad Garuda Muda, memastikan bahwa setiap elemen baik taktik maupun fisik berjalan sesuai rencana. Seperti yang diketahui, tes Timnas U23 kali ini memang terlihat begitu senyap setelah PSSI fokus mengawal perjuangan Timnas Putri beberapa waktu yang lalu dan kini lebih memilih mempopulerkan Piala Presiden 2025. Kendati begitu, Vandenberg membeberkan meskipun hari pertandingan semakin dekat, intensitas latihan tidak diturunkan. Sebaliknya, ia justru menuntut agar para pemain terus meningkatkan standar permainan mereka dari hari ke hari. Fakta tersebut menegaskan bahwa pendekatan pelatih tidak hanya soal hasil akhir, melainkan juga tentang proses konsisten untuk membangun mental juara di dalam skuad. Tak hanya aspek fisik, Gerald juga menekankan pentingnya peningkatan teknik bermain. Ia percaya bahwa hanya dengan memperbaiki setiap detail kecil, Indonesia bisa tampil kompetitif di level tinggi. Anda tidak pernah merasa cukup baik. Juga ketika Anda berada di Liga Champions, Anda harus bermain lebih baik dan lebih baik lagi, karena lawan juga tahu bahwa Anda lebih baik. Jadi, Anda harus meningkatkan level setiap hari, ujar Vandenberg kepada awak media. Statement itu menunjukkan bahwa Vandenberg membawa filosofi sepak bola Eropa yang menuntut kesempurnaan dan konsistensi, bahkan dalam setiap sesi latihan. Menariknya, pelatih berpengalaman tersebut masih merahasiakan skuad final yang akan dibawa untuk Piala AFF U23 mendatang. Satu hal yang pasti, mari kawal terus perjuangan skuad Garuda Muda jelang tampil di ajang yang lebih bergengsi nantinya.